Saudara, Indonesia akan turut ambil bagian dalam konferensi tingkat tinggi KTT Perdamaian Gaza di Kairo, Mesir melalui kehadiran Presiden Prabowo Subianto. KTT ini akan menjadi momentum bersejarah penandatanganan perjanjian damai untuk menghentikan perang di Gaza. Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah kepala negara lainnya, Raja Yordania Abdullah II, Emir Qatar Sheikh bin Hamad Al Thani, hingga Perdana Menteri Arab Saudi Muhammad bin Salman Al Saud akan hadir di forum ini. Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi akan memimpin forum ini bersama Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Lebih dari 20 pemimpin negara akan hadir dalam pertemuan ini untuk membahas penghentian perang dan perdamaian di Gaza. Sementara itu, ratusan orang menyambut kedatangan sejumlah warga Palestina yang selama ini ditahan militer Israel. Mereka berkumpul untuk menyaksikan pembebasan tersebut di wilayah Beitunia, Palestina. Dalam kesempatan gencatan senjata, Hamas menyatakan akan membebaskan 20 sandera warga Israel untuk ditukar dengan sekitar 1.900 warga Palestina. Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkap Presiden Prabowo Subianto telah meminta Wakil Panglima TNI untuk menyiapkan pasukan untuk mendukung perdamaian di Gaza. Hal ini disampaikan Prabowo pada Minggu malam sebelum berangkat ke Mesir. Bapak Presiden juga menyampaikan hal tersebut bahwa kalau memang kemudian tercapai kesepakatan ke arah yang baik dalam artian terjadi perdamaian dan kemudian salah satu konsekuensinya adalah Indonesia diminta untuk ikut serta membantu mengirimkan pasukan perdamaian. Nah, tadi juga dibahas dan diminta kepada tadi alhamdulillah yang hadir adalah Wakil Panglima TNI untuk juga mulai mempersiapkan diri. Manakala dibutuhkan kita sudah siap. Pada sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB September lalu, Presiden Prabowo menyatakan Indonesia siap menerjunkan puluhan ribu pasukan untuk menjaga perdamaian di wilayah konflik termasuk di Gaza. Prabowo menambahkan Indonesia pun siap mendukung secara finansial untuk mewujudkan perdamaian. Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere. We are also willing to contribute financially to support the great mission to achieve peace by the United Nations. Presiden Prabowo sudah tiba di Mesir untuk menghadiri momen bersejarah dalam upaya menghadirkan damai di bumi Palestina. Bagaimana peran Indonesia dalam KTT Perdamaian Gaza di Mesir, dan akankah forum ini menjamin tidak ada lagi gempuran Israel ke Palestina? Kita bahas lebih dalam bersama pakar hubungan internasional Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam. Selamat malam, Mas Umam. Selamat malam, Mas Freddy. Baik, Mas Umam, Mensesnek kemarin bilang undangan untuk Presiden Prabowo menghadiri KTT ini diterima mendadak katanya. Dan membaca situasi ini, menurut Anda bagaimana kehadiran Indonesia ini bisa punya dampak yang signifikan di forum ini sih kira-kira, Mas Umam? Ya, tentu ini adalah sebuah apresiasi yang patut dihargai karena bagaimanapun juga keberadaan Indonesia di forum KTT Mesir tersebut menjadi sebuah bagian dari ruang ekspresi dari kelompok Muslim yang selama ini dianggap periferal dalam konteks ini, jauh dari luar kekuatan Arab misalnya, tetapi kemudian tetap dianggap sebagai entitas yang patut untuk diperhitungkan. Maka hadirnya Indonesia dalam KTT Perdamaian Gaza di Mesir ini akan diharapkan betul-betul memberikan impact yang signifikan. Tetapi fokus utamanya adalah bagaimana kemudian meletakkan KTT ini bukan hanya sekedar komunike, tetapi memang betul-betul bisa menjadi sebuah keputusan yang mengikat sehingga kemudian bisa dijalankan di lapangan, dan kemudian apa yang diharapkan dari keberadaan perdamaian yang memang kemudian sifatnya permanen itu bisa dilakukan.
Dan dalam konteks ini Mas Reddy, tentu fokus yang kemudian betul-betul bisa dijadikan sebagai konteks concern utama dari pemerintah Indonesia adalah gencatan senjata. Dan konteks ini menjadi penting karena bagaimanapun juga dalam proses transisi ini tentu kita membutuhkan trust dari semua pihak, baik dari itu sisi Israel sendiri maupun dari sisi Hamas di Gaza. Maka ruang gencatan senjata ini betul-betul diharapkan bisa dijalankan dengan optimal, bisa dijalankan sesuai dengan proporsi yang memang kemudian betul-betul kita bisa memaknainya sebagai sebuah langkah yang memang signifikan untuk menuju perdamaian, tapi juga di saat yang sama ini bisa membuka bagi langkah-langkah lebih lanjut yang jauh lebih strategis, yaitu humanitarian access quarantine, kemudian pertukaran tahanan yang saat ini juga sudah mulai dilakukan, dan juga yang terpenting adalah kerangka rekonstruksi Gaza. Nah, oleh karena itu KTT ini diharapkan bisa menghadirkan post-war governance yang memang betul-betul menjadi langkah yang paling fundamental untuk follow up ke depan, Mas Reddy. Oke. Lalu yang ingin saya tanyakan juga soal kontribusi atau peran Indonesia kira-kira yang perlu dilakukan untuk mendorong dan menjamin tidak ada serangan lagi ke Gaza, karena ini kan sebenarnya besok atau hari forum yang akan diselenggarakan di Mesir ini kan sangat-sangat bersejarah, termasuk sejarah juga untuk Indonesia karena presiden kita Pak Prabowo Subianto dilibatkan di dalamnya. Tapi kira-kira itu tadi pertanyaan saya, kontribusi Indonesia yang perlu dilakukan untuk mendorong dan menjamin tidak ada lagi serangan ke Gaza itu bagaimana, Mas Umam? Ya, memang ini tidak mudah ya, karena dalam situasi transisi basis trust itu seringkali kemudian diuji, dan dalam konteks itu biasanya eskalasi di tingkat lapangan itu seringkali kemudian bisa menciptakan strategic miscalculation dalam skala yang lebih luas. Nah, oleh karena itu yang bisa dilakukan tentu di fase ini adalah kemampuan untuk membentuk contact person, contact group, baik itu yang berisi dari Indonesia, Mesir, Qatar, Saudi Arabia, Turki tentunya yang kemarin juga menjadi bagian dari yang terdepan dalam melakukan komunikasi dengan Hamas, untuk kemudian bisa membangun trust itu bukan hanya dari sisi Amerika yang kemudian bisa dianggap sebagai titik kunci dari Israel, tetapi juga membangunkan trust bagi teman-teman yang ada di Palestina, dalam konteks ini adalah Hamas. Memang ini tidak mudah karena memang kedua belah pihak tentu sudah dihadapkan pada sebuah situasi yang basisnya adalah kecurigaan. Ya. Nah, oleh karena itu basis-basis kecurigaan itu yang kemudian harus diantisipasi. Karena bagaimanapun juga ketika bicara demilitarisasi Gaza, maka di satu sisi kalau misal kita bicara trust, itu bisa diharapkan menciptakan perdamaian, tetapi di saat yang sama kalau misalnya itu disalahgunakan, tentu itu bisa menjadi alat yang sangat efektif untuk mendegradasi kredibilitas dan juga kapabilitas dari kekuatan Palestina yang direpresentasikan oleh Hamas di Gaza. Mas Umam, kalau bicara trust, ini ada gimmick yang ditujukan oleh Israel, di mana pada forum ini Israel tidak akan hadir, tidak mau hadir lah ya, boleh dikatakan, sudah dinyatakan oleh pemerintah Israel. Nah, kalau bicara trust, gestur seperti itu apakah juga masih diragukan kalau bicara trust ya? Sekali lagi, masih diragukan apakah benar-benar Israel bisa mengikuti komitmen yang akan diputuskan dalam forum ini? Ya, itu menjadi bagian dari sebuah ujian terhadap komitmen serius. Jadi memang butuh dari political will of the top political leader. Di dalam konteks ini tentu Israel harus menunjukkan komitmennya secara konkret. Memang ini di saat yang sama bisa menjadi ujian kredibilitas bagi kepemimpinan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang dianggap sebagai pihak yang dalam tanda kutip bisa menjamin bagaimana pergerakan, bagaimana kemudian arah dari kekuatan Israel. Tetapi ketidakhadiran Netanyahu misalnya, tentu ini menjadi sebuah ujian yang tidak bisa kemudian dianggap sebelah mata. Tetapi ya bagaimanapun juga kita tidak memiliki pilihan banyak. Bahwa ini sebuah proses yang harus dijalankan. Dan tentu Amerika Serikat mempertaruhkan kredibilitasnya di sana. Kalau misal kemudian terjadi hal-hal yang di luar kalkulasi, di luar prediksi, tentu di dalam konteks ini Amerika Serikat dan kita harapkan teman-teman dari dunia barat, termasuk juga dari
Macron dari Prancis kabarnya juga Prancis, ya. diharapkan akan datang misalnya, betul-betul kemudian bisa menjadikan ini sebagai sebuah momentum untuk konsolidasi kekuatan kemanusiaan. Sehingga kemudian kalau lagi-lagi bicara tentang trust, itu basisnya memang didasarkan pada konteks kemanusiaan, dan itu kemudian bisa menjadi ruang yang jauh lebih produktif bagi konstruksi perdamaian ke depan. Dan harapannya tentu saja keberangkatan Presiden Prabowo Subianto ini bisa ikut memberikan ikatan ya pada forum, sehingga Israel ada jaminan tidak akan menggempur lagi Gaza. Dengan usulan-usulan Presiden Prabowo dan juga kedekatan dalam tanda kutip dengan Presiden Donald Trump, ini sudah dijalin cukup baik hubungannya antara Pak Prabowo dengan Presiden Donald Trump. Ini juga bisa jadi titik poin plus untuk bisa mengikat, sekali lagi mengikat Israel tidak akan menggempur Gaza dalam forum ini diputuskan. Satu poin tambahan Mas Reddy, kalau misal kemudian demikian, yang bisa dilakukan adalah membawa hasil dari KTT perdamaian di Mesir ini untuk kemudian nanti ke depan naik menjadi poin yang dibahas dan juga memang mendapatkan kredibilitas dukungan dari Dewan Keamanan PBB. Maka dalam konteks ini kalau misal kita merujuk pada piagam 35, pasal 35 piagam PBB, maka perlu kemudian nanti sebagai tuan rumah Mesir, kemudian bersama dengan co-sponsor yaitu dari Amerika Serikat dan juga negara-negara organisasi konferensi Islam, untuk bersama-sama mengirimkan surat permintaan kepada Dewan Keamanan PBB untuk kemudian nanti dibahas, sekaligus juga melampirkan outcome dokumen dari KTT ini. Kalau misalnya ini kemudian terus perlahan bisa dibangun trust-nya, step by step bisa dilakukan, kita harapkan ada hasil yang jauh lebih baik ke depan. Mas Reddy. Kita nantikan peristiwa bersejarah ini nanti ya, Mas Umam. Terima kasih pakar hubungan internasional Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam telah berbagi perspektifnya di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi Mas Umam. Terima kasih Mas Reddy. Terima kasih. Saudara, bagaimana nasib pelatih timnas Patrick Kluivert usai timnas gagal